Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan diskusi pada kesempatan kali ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ahmad Fadila Maulana. Yang kedua Anisya, dan yang ketiga Muna Dahlia. Izinkan kami mempresentasikan makalah kami yang berjudul Musyarakah, mata kuliah fikih kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faiza. Oke, langsung saja pengertian dari musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilat atau percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Secara etimologis, musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama, kemitraan, atau dalam bahasa Inggris disebut partnership. Secara fikih, dalam kitabnya, yaitu As-Sailul Jarar, jilid 3, halaman 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut. Syirkah syariah terwujud atau terrealisasi atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Selanjutnya, dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah yaitu pertama Al-Quran. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Syad ayat 24 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat dolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Hasbi As-Siddiq menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang soleh, karena mereka lah yang tidak mau menzolimi orang lain. Dan terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12 yang artinya, tetapi jika saudara-saudara seibu atau lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sudah dibayar utangnya dengan tidak yang dibuat olehnya, atau sudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat, atau Allah menciptakan atau Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Itu dasar hukum dari musyarakah dan pengertian dari musyarakah dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh dua teman saya, yaitu Anisya dan Muna Dahlia. Sekian dan terima kasih dari saya, Ahmad Fadil Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Syarat dan rukun musyarakah. Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut. A. Tidak ada bentuk khusus kontrak. Berakat dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. B. Mitra harus komponen dalam memberikan atau diberikan. C. Modal uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari aset perdagangan, hak yang tidak terlihat, misalnya lisensi, hak paten, dan sebagainya. D. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak dibolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut serta mitra lainnya. Namun, porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain A. Ijab kabul. Sighat adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. B. Dua pihak yang berakad agidani dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta. C. Objek akad mahal yang disebut juga maqud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan dan nisbah bagi hasil.
D. Macam-macam musyarakah. 1. Syirkah al-amlak. Syirkah al-amlak adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana ada dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, ada dua orang yang diberikan hibah dalam sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut. Dalam syirkah al-amlak terbagi dalam dua bentuk, yaitu A. Syirkah al-zabar, berkumpulnya dua orang atau lebih dalam memilih suatu benda secara paksa. B. Syirkah ikhtiariyah, yaitu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang berserikat. 2. Syirkah al-uqud. Syirkah al-uqud dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untuk dan risiko. Syirkah al-uqud dibagi menjadi 5, yaitu A. Syirkah mufawaddah, merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawaddah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Syirkah inan merupakan akad kerjasama usaha antara dua orang atau lebih yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. C. Syirkah al-amal. Syirkah al-amal adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dengan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. D. Syirkah al-wujuh, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. E. Syirkah mudharabah merupakan kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai sahibul mal yang menyediakan dana 100%. Selanjutnya bagian E, aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah. Aplikasi akad musyarakah dalam lembaga keuangan syariah yaitu dalam membentuk pembiayaan musyarakah. Transaksi tersebut dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Termasuk dalam golongan ini adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama bisa berupa dana, barang, perdagangan, kewirausahaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan, kepercayaan, dan barang-barang lainnya, atau yang dapat dinilai dengan uang. Implementasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat dijumpai pada berbagai macam pembiayaan.
Yang pertama, pembiayaan proyek. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Yang kedua, modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diaplikasikan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Dan yang ketiga, musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah adalah musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak atau syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hukum musyarakah mutanakisah adalah boleh. Akad musyarakah mutanakisah terdiri dari akad musyarakah atau syirkah dan ba'i atau jual beli. Dalam musyarakah mutanakisah, para mitranya memiliki hak dan kewajiban, di antaranya A. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. B. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Dan yang C. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. Dalam akad musyarakah mutanakisah, pihak pertama atau syarik wajib berjanji untuk menjual seluruh hissahnya secara bertahap dan pihak kedua atau syarik wajib membelinya. Jual beli sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai kesepakatan. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hissah atau LKS beralih kepada syarik lainnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.